Satu kata untuk Lebaran April DA7 tahun 2026, spektakuler. Tidak hanya sekedar pulang kampung, sang anak emas menjalani maraton agenda yang sangat padat. Mulai dari momen sungkeman keluarga yang mengharukan, hingga diundang khusus sebagai tamu kehormatan oleh Bupati Cirebon. Bagaimana seorang diva muda mampu menyeimbangkan tradisi bakti orang tua dengan protokol resmi negara dalam waktu singkat? Simak laporan eksklusif Jejak Bintang mengenai kado mewah, bagi-bagi THR massal, hingga pengakuan resmi pemerintah bagi aset kreatif terbaik Cirebon ini. Selamat datang kembali pemirsa, saya Liana Zahira, melaporkan dalam Jejak Bintang. Hari Raya Idul Fitri tahun 2026 ini mencatatkan sebuah fenomena sosial yang unik di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, seiring kepulangan April DA7. Investigasi kami di lapangan menunjukkan bahwa agenda Lebaran sang anak emas bukan sekedar ajang istirahat pribadi, melainkan sebuah rangkaian maraton yang memadukan kesantunan tradisi lokal dengan penghormatan protokoler tingkat tinggi. Sejak menginjakan kaki di tanah kelahirannya, setiap gerak-gerik April menjadi magnet bagi ribuan massa, menciptakan gelombang antusiasme yang luar biasa masif. Kami melihat adanya pergeseran menarik dalam pola konsumsi berita masyarakat, di mana narasi keberhasilan anak daerah yang tetap membumi menjadi oase di tengah hiruk-pikuk industri hiburan yang seringkali penuh sensasi. Poin pertama ini menekankan bahwa popularitas April telah mencapai level di mana kehadirannya secara fisik mampu menggerakkan emosi kolektif warga, menjadikannya ikon kebanggaan yang statusnya kini sejajar dengan aset nasional yang harus dilindungi keberlangsungannya. Agenda padat April dimulai dari titik nol perjalanannya, yakni kediaman pribadinya untuk melakukan prosesi sungkeman yang sangat hikmat. Reporter kami memantau bahwa di tengah kesuksesan finansial yang luar biasa, April menanggalkan seluruh atribut kemewahannya saat bersujud di kaki kedua orang tuanya. Momen emosional ini menjadi bukti otentik bahwa meskipun saldo rekeningnya dikabarkan meluber drastis, ia tetap memegang teguh adab dan bakti sebagai fondasi utama karakternya. Analisis psikologi menunjukkan bahwa keterikatan emosional yang sehat dengan keluarga inilah yang menjadi jangkar moral bagi April agar tidak terjebak dalam sikap sombong atau lupa daratan. Publik melihat sisi humanis ini sebagai nilai tambah yang membuat April jauh lebih dihargai dibandingkan artis lain yang hanya pamer kemewahan secara pasif. Sungkeman ini bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan ritual pengisian daya spiritual yang diyakini banyak pihak sebagai alasan mengapa karir April terus meroket tanpa hambatan kontroversi yang berarti di sepanjang tahun 2026 ini. Setelah menuntaskan kewajiban moral kepada keluarga, agenda April langsung bergeser ke ranah sosial dengan menyapa ribuan warga yang telah mengepung area rumahnya. Tradisi bagi-bagi THR yang dilakukan April menjadi pembicaraan hangat karena nominalnya yang disinyalir sangat fantastis untuk ukuran pendatang baru di industri musik. Investigasi kami menemukan bahwa tim manajemen April bekerja sama dengan kepolisian setempat telah menyiapkan sistem pengamanan yang sangat taktis guna mengatur alur massa agar tetap kondusif. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalitas April dalam mengelola popularitas sudah berada di level yang sangat matang, di mana ia mampu mengubah momen berbagi menjadi sebuah peristiwa yang terorganisir dengan baik. Kehebohan warga yang berebut ingin bersalaman menunjukkan betapa kuatnya ikatan batin antara April dan konstituennya di akar rumput. Bagi April, pembagian harta ini adalah investasi sosial yang tulus, sebuah bentuk retribusi kepada masyarakat yang telah mengawal perjalanannya sejak ia masih menjadi pengamen jalanan di sudut-sudut kota Cirebon, hingga menjadi jutawan muda. Di sela-sela kepadatan jadwalnya, April tetap meluangkan waktu untuk melakukan ziarah ke makam leluhur, sebuah agenda yang menunjukkan kedalaman spiritualitasnya. Reporter kami mencatat bahwa kegiatan ini dilakukan secara bersahaja tanpa publikasi yang berlebihan, mencerminkan sisi religius April yang tetap terjaga di tengah kepungan gaya hidup glamor Jakarta. Sikap ini memberikan pesan kuat kepada penggemarnya bahwa kesuksesan materi tidak boleh memisahkan seseorang dari sejarah dan nilai-nilai luhur nenek moyang. Banyak pengamat budaya menilai bahwa kedisiplinan April dalam menjalankan kewajiban agama dan tradisi ziarah ini menjadi perisai reputasi yang sangat efektif. Di mata publik, April adalah sosok yang komplit, sukses secara materi, santun secara adab, dan taat dalam menjalankan keyakinan. Hal inilah yang membuat tingkat kepercayaan publik
Public trust terhadap April sangat tinggi, yang secara otomatis memberikan dampak positif bagi stabilitas karirnya sebagai publik figur pilihan utama pengiklan besar yang mencari sosok dengan integritas moral yang teruji dan bersih dari catatan kriminal. Memasuki hari kedua Lebaran, intensitas agenda April meningkat tajam menuju level protokoler pemerintahan daerah. Sebuah undangan resmi dari Bupati Cirebon telah menanti April di pendopo kabupaten, sebuah kehormatan yang biasanya hanya diberikan kepada pejabat negara atau tamu asing tingkat tinggi. Reporter kami menganalisis bahwa pengakuan resmi dari pemerintah daerah ini adalah validasi final atas prestasi April yang telah mengharumkan nama Cirebon di kancah nasional hingga mancanegara. Jamuan syukuran ini menjadi panggung diplomasi budaya, di mana seni suara yang diwakili April bertemu dengan kebijakan strategis pemerintah untuk memajukan potensi kreatif daerah. Status tamu kehormatan ini menunjukkan bahwa April bukan lagi sekedar penyanyi, melainkan aset daerah yang memiliki posisi tawar politik dan sosial yang sangat kuat. Banyak pihak menilai bahwa sinergi antara pemerintah kabupaten dan April adalah langkah cerdas untuk mengangkat pariwisata lokal melalui kekuatan persona sang idola. Inilah babak baru dalam karir April, di mana ia mulai diakui sebagai duta budaya resmi yang memiliki akses langsung ke struktur kekuasaan tertinggi di daerahnya. Dalam acara formal di pendopo tersebut, April menerima penghargaan luar biasa, berupa plakat emas murni dan sertifikat hibah lahan strategis untuk pembangunan rumah kreatif. Investigasi kami melihat hadiah ini sebagai bentuk investasi nyata pemerintah kabupaten untuk memastikan April tetap memiliki keterikatan fisik dan emosional dengan tanah kelahirannya. Bupati Cirebon nampaknya menyadari bahwa potensi ekonomi yang dihasilkan dari nama besar April sangatlah luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja di pusat pelatihan seni hingga peningkatan devisa pariwisata. Pemberian aset ini memicu diskusi mengenai regulasi hibah, namun mayoritas masyarakat mendukung penuh karena dampak positif yang dijanjikan bagi anak muda di Cirebon. Hadiah ini sekaligus menjadi kado lebaran yang tak ternilai bagi April, menunjukkan bahwa kerja kerasnya di Jakarta mendapatkan pengakuan yang tulus dan resmi di rumah sendiri. Poin ini mempertegas posisi April sebagai miliarder muda yang tidak hanya menumpuk kekayaan pribadi, tetapi juga mampu mengonversi prestasinya menjadi infrastruktur sosial yang bermanfaat bagi kemajuan kolektif warga Cirebon di masa depan. Salah satu kado paling unik dari Bupati adalah jaminan fasilitas pengawalan protokoler resmi bagi April setiap kali melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Cirebon. Reporter kami memantau bahwa fasilitas ini memberikan kesan eksklusif dan menempatkan April pada kasta tertinggi dalam hierarki selebritas tanah air tahun 2026. Pengawalan ini bukan hanya soal keamanan, melainkan simbol bahwa negara hadir untuk melindungi talenta terbaiknya dari gangguan yang tidak perlu. Hal ini memberikan nilai tambah bagi citra profesional April di mata mitra bisnis internasional yang melihat April sebagai figur dengan perlindungan dan pengakuan resmi dari otoritas pemerintah. Kami menganalisis bahwa mobilitas April yang tinggi di Cirebon kini dilakukan dengan standar keamanan pejabat negara, sebuah bentuk apresiasi yang sangat jarang diterima oleh alumni ajang pencarian bakat lainnya. Saldo reputasi April pun meroket tajam, mengukuhkan predikatnya sebagai artis berkelas yang tidak hanya mengandalkan angka views di YouTube, tetapi juga memiliki legitimasi protokoler yang sangat kuat dan dihormati oleh institusi pemerintahan daerah. Meskipun telah mendapatkan perlakuan istimewa di Balai Kota, April tetap melakukan aksi spontan dengan memborong takjil dan makanan tradisional di pasar kaget lokal. Investigasi kami di lapangan menunjukkan bahwa tindakan ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi puluhan pedagang kecil yang dagangannya ludes dibeli oleh sang bintang. April menunjukkan bahwa ia tetap mencintai kuliner pinggir jalan seperti empal gentong dan tahu gejrot, meskipun hartanya kini melimpah ruah untuk makan di restoran bintang 5. Aksi ini menjadi magnet bagi warga yang berebut ingin berfoto dan bersalaman, namun April tetap melayani mereka dengan penuh kesabaran tanpa rasa risih sedikitpun. Kami menyebut fenomena ini sebagai Aprilnomics, di mana kehadiran satu individu sukses mampu menstimulasi perputaran uang di tingkat akar rumput dalam waktu singkat. Kesediaan April untuk berbaur di pasar tradisional di tengah agenda protokolernya yang padat memberikan pelajaran penting mengenai kerendahan hati. Ini adalah bentuk komunikasi publik yang sangat cerdas, memastikan bahwa dukungannya di tingkat bawah tetap solid dan tidak merasa ditinggalkan oleh kesuksesan sang idola di ibu kota. Banyak pihak mengkhawatirkan kondisi kesehatan April mengingat agenda lebarannya yang sangat padat tanpa waktu istirahat yang memadai. Reporter kami menanyakan perihal manajemen energi April, di mana sang artis dituntut untuk tetap tampil prima dalam berbagai acara formal maupun sosial. Manajemen April menyatakan bahwa mereka menerapkan protokol kesehatan dan asupan nutrisi yang sangat ketat agar kondisi fisik sang diva tetap terjaga, terutama kualitas suara emasnya yang merupakan aset utama perusahaan.
Meskipun disibukkan dengan kunjungan bupati hingga bagi-bagi THR, April tetap menjalankan latihan vokal rutin di sela-sela kegiatannya. Kedisiplinan profesional ini adalah alasan mengapa saldo performa April tidak pernah menurun meskipun beban kerjanya sangat tinggi di tahun 2026 ini. Publik melihat totalitas ini sebagai bentuk dedikasi tinggi seorang profesional muda yang sadar akan tanggung jawabnya kepada penggemar dan mitra bisnis. Kemampuan April mengelola kelelahan fisik menjadi inspirasi tersendiri bagi generasi muda mengenai arti kerja keras yang sesungguhnya di balik gemerlapnya dunia panggung hiburan dangdut. Menutup laporan khusus ini, kami menarik kesimpulan bahwa Maraton Agenda Lebaran April DA7 di Cirebon adalah sebuah kesuksesan besar dalam membangun modal sosial dan reputasi. Perjalanan dari sungkeman di rumah hingga penghormatan di Pendopo Butati adalah narasi sukses yang sangat sempurna bagi seorang figur publik di Indonesia. April telah berhasil menyeimbangkan antara tradisi, aksi sosial, dan diplomasi pemerintahan dengan sangat gemilang tanpa menciptakan kontroversi negatif. Restu dari keluarga dan pengakuan dari pemerintah daerah menjadi bekal energi yang sangat besar bagi April untuk melanjutkan ekspansi karirnya ke panggung musik internasional. Kami memprediksi bahwa nilai jual April di industri hiburan akan semakin meningkat tajam pasca Lebaran ini, menjadikannya ikon yang tak tergoyahkan sebagai anak emas Indonesia. April telah membuktikan bahwa keberhasilan sejati bukan hanya soal saldo rekening yang meluber, melainkan soal seberapa besar penghormatan yang kita dapatkan di rumah sendiri. Saya Adi melaporkan untuk Liana Zahira. Kembali ke studio. Selamat merayakan hari kemenangan dan sukses selalu untuk kita semua.